kita akan melakukan percobaan di tempat ini. Oke, kelas 9, apakah bisa mendengar suaranya teacher? Ini adalah untuk membahas tentang topik tekanan yang sedang kita pelajari. Sebentar lagi kita akan mulai kelas kita, tapi sebelumnya kita buka dulu ya. Silahkan dipikirkan jawaban pertanyaannya. Hanya ada 4 nilai. Jawaban betul, alasannya betul, kamu dapat nilai 100. Jawabannya betul, alasannya salah, nilainya 85. Jawabannya salah, alasannya salah, nilainya 70. Tidak ada jawaban, nilainya 0. Kalau tempatnya lebih tinggi, kira-kira tekanan udaranya bagaimana? Teacher pindah ke Daniel Jatmiko. Mana Daniel Jatmiko? Daniel, DM, menurutmu kalau misalnya tempatnya lebih tinggi, berarti tekanan udaranya lebih rendah atau lebih besar? Oh, belum tahu. Oke. Kalau Joel, bagaimana Joel? Kalau tempatnya lebih tinggi, berarti tekanannya bagaimana? Tekanan udaranya menurutmu? Kenapa? Salah satu fungsinya adalah mengukur tekanan udara. Nah, pengukur tekanan udara itu namanya adalah barometer. Sedangkan yang kalian lihat di sini, ini kan tulisannya altimeter nih. Altimeter nih artinya adalah pengukur ketinggian. Nah, kalau kalian lihat, sebentar ya, teacher ukur ketinggiannya dulu. Ini kita ada di dalam ketinggian berapa sih? Nah, ini. Nah, itu kelihatan nggak? Teacher sekarang ada di ketinggian 1204 meter dari atas permukaan laut. Gitu ya. Nah, terus tekanannya berapa? Tekanannya ini adalah nilai tekanannya. Ini nilai ketinggiannya ya. Jadi altitude-nya atau ketinggian tempatnya itu adalah 1204 meter. Ya, di sini satuannya adalah hektopascal. Gitu ya. Satuan dari ukuran alat ini adalah hektopascal, 877,2 hektopascal ketika teacher berada di ketinggian. Nah, terus kamu bertanya-tanya, loh, kira-kira berarti kalau misalnya si barometer ini digunakan untuk mengukur tempat lain, ketinggiannya gimana? Nah, teacher sudah mengukur tuh waktu ketinggiannya di garis, berapa ininya, berapa ketinggian tempatnya. Nah, ini ya ada dokumentasinya. Sebentar, teacher bukakan dulu. Nah, ini sebentar, teacher share ya. Nah, sekarang kita lihat yuk, ini ketinggian. Nah, ini adalah ketinggiannya di garis. Kelihatan ya? Teacher mengukur ini di garis. Ketinggiannya 468 meter. Nah, ini tempatnya, ini garis tadi ya, 468 ya meter. Maka tekanannya segini. Nah, kalau misalnya naik lebih tinggi, nah ini 639 meter nih ketinggiannya sekarang. Dalam perjalanan ke sini, teacher. Nah, tekanannya berapa? Nah, tekanannya ini 939. Tadi waktu di garis tekanannya adalah 958, waktu naik jadi 600-an meter. Tekanannya jadi 939. Nah, sudah turun sekitar 20 hektopascal. Gitu ya. Nah, terus naik lagi, teacher. Oh, naik lagi 800 meter. Nah, kalau 800 meter di atas permukaan laut, tekanannya jadi berapa? Oh, ternyata turun lagi jadi 911 hektopascal tekanannya. Nah, sekarang kita lihat, ini ketinggiannya 1204, tekanannya 877 hektopascal. Nah, beda ya dengan tekanan ketika teacher di garis. Ketika teacher di garis tekanannya 950 hektopascal. Ada di 400 meter di atas permukaan laut dan sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini tingginya beda. Kalau kalian mau tanya silahkan ya, silahkan chat ke teacher ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti teacher akan coba untuk jawab.
Teacher, kalau misalnya diukur di tempat yang lebih dingin seperti di Everest, apakah itu mempengaruhi tekanan? Nah, ini semakin kamu naik gunung, kalau kamu pernah naik gunung gitu ya, semakin ke atas itu suhunya semakin turun. Kenapa? Sebenarnya karena dipengaruhi oleh tekanan udara juga. Gitu ya. Kalau tekanannya makin tinggi, maka suhunya juga akan makin tinggi. Nah, Everest karena tempatnya lebih tinggi daripada di tempat teacher sekarang, pasti tekanannya juga lebih turun. Begitu. Tapi apakah suhu dipengaruhi oleh tekanan? Belum tentu. Contohnya ya, misalnya ya, kalau kamu mengukur tekanan di kulkas. Nah, di kulkas ini kan suhunya kan rendah. Apakah tekanannya berbeda dibanding di luar kulkas? Nah, belum tentu. Tergantung ketinggian tempatnya. Kan begitu. Jadi, suhu yang rendah tidak secara langsung mempengaruhi tekanannya. Kalau kamu naik ke permukaan, airnya yang kamu tahan itu lebih sedikit. Nah, sama juga kayak gitu. Kalau kamu ada di dataran yang rendah, yang ketinggiannya rendah, maka kamu akan menahan udara. Ini yang pengalaman naik gunung pasti tahu, gitu ya. Sebenarnya ini bisa dijelaskan dari tekanan. Kalau misalnya hidung ya, ini karena nggak ada orang di sekitarnya teacher ya, itu ada teacher ya. Teacher buka maskernya. Ketika kamu nafas, itu kan udara masuk ke dalam hidung, gitu ya, masuk ke dalam hidung. Nah, kalau tekanan udara sekitar itu tinggi, maka yang terjadi adalah udara di sekitar itu akan menerobos masuk lewat hidung. Karena tekanannya tinggi, maka dia akan menekan lubang hidungmu untuk masuk, gitu ya. Ketika datarannya rendah, maka tekanan udaranya tinggi, hidungmu akan mudah aja masuk kemasukan udara. Kamu nggak perlu usaha apa-apa. Tetapi ketika di tempat yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah tekanan udaranya rendah, gitu ya. Udara ini nggak bisa langsung menerobos ke hidung karena tekanannya lebih rendah. Maka yang harus kamu lakukan adalah kamu nyedot udaranya, gitu, disedot, gitu ya. Karena kamu perlu untuk menghirup udara. Nah, makanya kamu merasa lebih sesak kalau misalnya tempatnya itu ada di ketinggian yang tinggi karena pressure-nya itu rendah, udaranya itu harus kamu sedot untuk masuk ke dalam paru-paru. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini teacher membawa termometer, gitu ya. Ini salah satu efek tekanan udara yang kecil pada air, bergantung pada tempatnya. Semakin tinggi tekanan udaranya, maka air itu akan lebih sulit untuk mendidih. Nah, ini sebentar lagi dia mendidih. Tapi suhu mendidihnya berapa? Kita lihat ya suhu airnya ya. Kelihatan nggak? Nah, itu 82 mendidihnya. Loh, itu kan mendidih tuh. Dia bulu kutub. Gitu ya. Nah, itu bulu kutub. Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu sudah mendidih. Airnya mendidih. Loh, nggak sampai 90 loh dia. 88 tuh sudah mendidih. Itu ya. Ternyata memang ini berpengaruh kepada suhu si air ini. Duh, panas ya, astaga. Air ini panas. Itu suhu air ini mendidih di suhu yang kurang dari 90. Ya. Nah, tapi ketika udaranya rendah, tekanan udaranya rendah, maka air ini tidak mendapatkan tekanan sebesar ketika di tempat yang rendah. Karena tekanannya lebih rendah, air ini mudah aja nguap keluar semua, sehingga ketika diberi energi, dia akan lebih mudah menguap. Oke, sekarang pertanyaan teacher, tekanan udara, ini sembari kita recap ya. Tekanan udara itu ada di sekitar kita, karena ada udara, gitu ya. Terus, yang kedua, tekanan udara itu nilainya berbeda-beda, berubah-ubah bergantung pada ketinggian tempatnya, gitu ya. Semakin rendah tempatnya, maka tekanannya akan lebih tinggi. Semakin tinggi tempatnya, tekanan udaranya akan lebih rendah, seperti yang kamu lihat tadi. Nah, terus yang ketiga, ada beberapa efek tekanan udara. Tekanannya kurang tinggi untuk masuk ke dalam hidungmu. Jadi kamu harus menghirup udaranya. Nah, itu yang pertama, kamu akan merasa kalau tekanan udaranya rendah, itu kamu sedikit kesulitan bernafas. Ya. Nah, terus yang kedua, efeknya adalah yang kita lihat hari ini ya. Sebenarnya efeknya banyak, macam-macam, ada macam-macam gitu ya.
efeknya yang kedua yang kita lihat adalah pada titik didih air. Titik didih air ketika ada di tempat yang tinggi itu titik didihnya lebih rendah dibanding tekanan udara di tempat yang rendah. Jadi kalau tekanan udaranya rendah itu airnya mendidih lebih cepat dengan suhu yang lebih rendah. Sembari nanti kamu akan mencari jawabannya. Kalau misalnya kamu masak telur, gitu ya, kamu pernah masak telur ya kan? Jadi masak telur rebus itu adalah caranya adalah kamu telur mentah itu kamu taruh di air yang mendidih, gitu ya. Kamu taruh di air yang mendidih, nanti ditunggu beberapa lama terus dia matang. Cepat itu ketika di dataran tinggi atau di dataran rendah. Ya, ketika kamu masak telur rebus di air mendidih, kira-kira rebusan telur rebusnya itu akan matangnya lebih cepat. Sudah mendapatkan jawabannya kira-kira? Teacher mau tanya ini dong, biasanya yang punya ide aneh-aneh nih. Nah, itu mana Nikolas, mana Nikolas? Nikolas, apa kamu di sini? Oh iya, menurutmu kalau misalnya masak telur di dataran rendah sama dataran tinggi, mana yang lebih matang duluan? Sama-sama mendidih, kamu cemplungin. Tapi ini beda tekanan, gitu ya. Yang satu tekanannya rendah, yang satu tekanannya tinggi. Oke, teacher mau tanya satu lagi dari 9A dong. 9A, teacher mau tanya Aaron Chen. Oh, bagaimana menurutmu? Jadi kalau misalnya kamu masak gitu lebih cepat matang gimana kalau pakai air mendidih? Pakai telur dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Jadi lebih tidak, kata siapa? Oh, jadi yang lebih panas tadi yang mana? Betul, yang dataran lebih tinggi itu akan lebih cepat mendidih di suhu yang rendah, betul ya? Nah itu kuncinya, hati-hati di situ. Oke, sip. Silahkan, begitu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Silahkan kalau ada pertanyaan apapun, teacher berikan pertanyaan di Google Classroom ya. Sebentar, tunggu. Di Google Classroom akan ada pertanyaan post eksperimen. Akan bikin kopi dulu, jadi kamu silahkan mencari infonya supaya bisa kita akhiri pelajarannya. Kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Let's pray. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah membantu kami untuk belajar hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam kami mengikuti aktivitas berikutnya. Saat ini kami akan mengakhiri jam belajar hari ini. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami bisa belajar di kelas-kelas online berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.